Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jainuddin. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kami akan bertanya kepada guru kami tentang adab dalam berbicara gitu ya. Jadi gini Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya kumpul-kumpul nih sama teman-teman ya Pak Ustadz ya. Reuni nih, reuni pensiun. Reuni kecil-kecilan. Tipis-tipis katanya gitu kan, reuni. Nah, biasa kan kalau ketemu teman lama itu kan omongan itu kan kadang-kadang tidak bisa dijaga gitu ya Pak Ustadz ya. Ada teman yang manggil teman itu Dut, Dut ya karena dia gendut itu ya, panggil Dut. Terus ngomong terakhir tuh pakai leng-leng gitu Pak Ustadz. Leng apa tuh? Celeng gitu. Oh. Ada tuh. Jadi Iya. walaupun sama temen ngomong seperti itu, kadang-kadang saya juga, aduh ini gimana ya ini. Untung saya cuma dipanggil Pak Bos gitu. Karena sering ngebosin. Saya nggak ngerti maksudnya mau ngerayu atau apa, mau pensiunan dirayu. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, sebenarnya omongan yang seperti itu ya, omongan yang memanggil teman dengan panggilan-panggilan yang apa namanya itu tidak sebenarnya itu, atau malah karena dia gendut dipanggil ndut gitu, karena dia tinggi gondrong-drong panggil kayak gitu. Boleh nggak di dalam Islam seperti itu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang orang-orang itu saat ini banyak yang lupa. Ada budi pekerti itu tidak dinomorsatukan di dalam keseharian. Itu dinomorsatukan, diunggulkan kalau ketemu dengan pejabat, dengan atasan. Ya itu pun udah keringetan kalau dia itu. Jadi sebenarnya dalam Islam itu memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, jadi bisa menjadi suatu kewajiban ya, bahwa berbicara kepada siapapun itu memang harus baik. Kemudian juga jangan menyakiti, dalam memanggil itu jangan menyakiti orang yang kita panggil kayak gitu. Umpamanya ya memang tubuhnya itu gendut, ya jangan manggil Bu ke Bu, ya janganlah kayak gitu ya. Kalau orang digituin kan nggak nyaman ya. Panggilan itu ya yang nyenengin. Kadang Ustadz, dia nggak marah dipanggil gendut, tapi yang marah anaknya lah, suaminya lah, gitu. Itu sama aja kan berarti ya Ustaz? Sama sebenarnya, karena dia nggak marah, karena orang ini kan termasuk, gimana ya dia mau marah, orang omongannya ngawur kan gitu ya. Kan orang kalau dia umpamanya kok kamu manggil aku gitu, mualah ngomong nggak karu-karuan, kan banyak yang seperti itu. Jadi orangnya manggil itu malah semakin gila dia malah ngomongnya gitu. Yang kemarin yang viral-viral kemarin kan begitu, umpamanya ngomong dikasih tahu, dikasih masukan malah merasa nggak bersalah kan, seperti itu kan perilaku-perilaku yang ya ada yang putus sarafnya kayaknya ya. Jadi ya. saraf apa namanya, saraf akhlak baiknya itu putus istilahnya. Kalau istilahnya orang itu kalau melihat hantu itu nggak takut, itu saraf takutnya yang putus. Kalau ini saraf malunya, saraf akhlak baiknya ya itu putus sekali ya, karena kan orang itu kan punya adab ya. Jadi kan walaupun umpamanya apa yang dikatakan, apakah dia itu melakukan kegiatan, umpamanya temenmu melakukan kegiatan itu omongan dengan nada-nada tinggi, orang sebelah sana itu mendengar, itu kan kelihatan ada sombong, kan seperti itu. Dia umpamanya
ngomong di mana ngomongnya dengan orang lain agar biar kelihatan lucu, orang lain ketawa, itu kan ada kesombongan dalam berbicara itu. Agar kelihatan lucu, padahal lucunya itu mamanya menyakiti orang, kan gitu kan nggak boleh. Itu lucu. Menurut setan itu lucu, tapi kan nggak boleh kan gitu ya. Kalau kita itu mengaku iman kepada Allah Ta'ala, cobalah berkaca bagaimana malaikat itu bercanda, kan gitu. Nggak ada, kan nggak ada, ya, makanya saya bilang nggak ada malaikat itu bercanda. Malaikat itu ya serius, hanya menerima perintah Allah Ta'ala. Jadi belajarlah nyantai kan gitu. Kalaupun kita itu mencontoh Rasulullah, ya ini bercandanya Rasulullah bagaimana? Apakah bercandanya Rasulullah itu menyakiti istri beliau, menyakiti sahabatnya? Kan enggak ada. Kenapa orang kok bisa ngomong tuh nyakiti orang? Itu ada apa yang kurang tuh, Ustaz? Yang kurang itu rem ngomong baik gitu ya. Nanti saraf akhlaknya putus. Saraf akhlaknya putus. Apa kurang pendidikan agama atau nasihat dari orang lain gitu? Kalau pendidikan agama ya, tapi juga ada orang yang kelihatan berpendidikan agama ngomongnya ya kacau kan gitu ya. Kacau, orang yang kelihatan belajar agama tapi sepertinya dia itu tahu sifat-sifat malaikat kan gitu. Loh, sifat malaikat yang gimana? Lah itu katanya penjaga surga kuncinya hilang, itu kan dia tahu berarti. Atau dia ngomong gitu karena digoda setan? Ya setannya ya mulutnya dia sendiri. Jadi kita harus memahami bahwa kita itu akan digoda oleh setan dalam bentuk apapun. Mau berbuat jelek, setan yang menggoda. Kita tahu agama, mau sombong dengan agama kita, ya itu setan yang menggoda. Kan begitu. Setan itu menggoda pada saat kita itu sebagai imam. Contoh, nyuruh nggak dilakukan, belum dilakukan, marah lah kan gitu. Ya kan gitu. Ini sangat banyak sekali yang seperti itu. Dan setan itu kemana-mana. Nggak mungkin setan itu akan pergi, itu nggak mungkin. Setan itu nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Ada di dalam diri. Ada di dalam diri manusia. Mau cap manusianya itu mau orang biasa, mau cap orangnya itu umpamanya penjual bakso atau mie ayam atau teh di pinggir jalan atau penjual teh yang ada di pengajian atau yang ngisi pengajian. Setan itu ada di mana-mana. Di mana-mana itu bukan jalan-jalan ngeluyur. Oh itu jin itu yang ngeluyur itu. Setan itu udah nimplak ngeluyur. Setan itu udah ada blok di manusia dan dia akan mengganggu sampai mati. Jadi jangan harap merasa setan itu nggak hilang. Nah, itu malah ada setannya.